Ini kan disuruh ngituin gambarnya biar dia tepat di sini. Nah, ini tapi udah ada satu gambar kan, Mbak. Nah, ini kan padang ke atas. Berarti ini di gambar dia harus ada perisai di sini sama di sini. Terus dilihat ke gambar. Terus ternyata yang perisai bawah tuh 3, yang gambar nomor 3 doang. Berarti ini udah pasti 3. Gambar nomor 3. Nah, gambar nomor 3 ada pedang sebelah kiri. Berarti di sini harus ada perisai. Ini kan pedang sama perisai harus berpasangan. Nah, terus C sama G itu ada perisai sebelah kanan. Perisai sebelah kanan kan ada 1, 2, 4, sama 6. Jadi masih ada 4 kemungkinan. Cuman kita cocokin kan pedang sama ini harus sama penempatannya. Kalau misalnya 1 kanannya perisai, kiri pedang, dia masih bisa. Misalnya ini 1, misalnya ini ganti warna. Misalnya ini pedang, nomor 1. Terus berarti bawahnya kan dia kanan perisai, nomor 2 bisa, nomor 4 nggak bisa kalau misalnya atasnya nomor 1. Karena dia pedangnya ke bawah. Kalau misalnya ada pedang harus ada perisai. Kalau di bawah kan nggak ada ini, berarti 4 nih nggak bisa. 6 nggak bisa juga karena di sini perisainya ada di atas. Tapi dari gambar C nggak ada pedang yang arah ke bawah. Berarti kalau misalnya atasnya 1, G-nya itu harus yang nomor 2, yang perisai doang. Nah, berarti kan yang udah kepake 1, 2, 3. Nih, misalnya kayak gini. Tadi kan nomor 2 ini pedang, ini apa? Perisai doang sebelah kanan. Nggak ada ininya lagi. Terus, karena ini ada pedang, berarti ini harus ada perisai lagi yang di B. Yang perisai ke sebelah kanan kan sisa 4 sama 6. 4 itu bisa. Karena ini kanan, bawahnya pedang. Tapi kalau 6 nggak bisa, karena atasnya ada perisai. Sedangkan ini harus berpasangan. Berarti kalau misalnya kayak gini, ini biasanya nomor 4 doang. Tapi ada pedang ke bawah. Kalau misalnya ada pedang ke bawah, berarti di sini harus ada perisai ke atas. Perisai ke atas itu tinggal sisa 5 sama 6. Terus dilihat lagi. Kalau 5 itu kan pedang ke kiri, perisai atas, berarti bisa. Kalau 6 kan perisai atas sama perisai kanan. Nah, kanan kan ini nggak ada pedang di nomor 2-nya, berarti 6 ini nggak bisa. Berarti bisanya cuma yang 5. Sisa 6 sama 7. Nah, terus 1, 2, 3, 4, 5. Habis itu, ini bener kan nomor 4. Nah, habis itu 7 ini bisa pedang ke bawah. Bentar, nomor 5 pedangnya sini. Lupa. Nah, berarti kan ini di sini ada pedang, berarti ada perisai kanan, sisa nomor 6. Sisa nomor 7 gitu. Tidak dapat gambarnya kayak gini. Coba samain bener gak? Ini 7 bener. Bener. Nah, kalau misalnya nanti, misalnya ini udah nemu, ini kan yang bener ya. Misalnya nanti ada, misalnya di sini ada ini nomor 2, 4, 6. Nah, misalnya di sini udah digambarkan. Terus misalnya ini ada 4 kotak lagi di sini. Misalnya ada 4 kotak lagi yang belum keisi. Nah, yang ini udah benar semua. Cuman yang di sini itu nggak ada yang cocok. Jadi yang cocok tuh cuman ini. Berarti ini tetap gagal, nggak bisa. Ini kalau di algoritma itu pakainya konsep backtracking kan. Di sini juga dijelasin dia backtracking. Ini kan sebenarnya ada gambarnya 7. Kita disuruh nempatin di 7 kotak. Harusnya kan, nah ini dia pakai faktorial 7 min 1. Harusnya kan 7 min 1 faktorial. Tapi ini kita bisa pakai algoritma backtracking. Backtracking itu nyesuaiin sesuai aturan. Tadi kan aturan di sini tuh pedang. Kalau misalnya ada pedang, berarti harus ada perisai yang nahan. Kalau misalnya ada perisai, ya berarti harus ada pedang. Nggak boleh cuman ada perisai, cuman nggak ada pedang yang arah ke situ. Itu nggak boleh. Nah, itu makanya backtracking bisa digunain. Backtracking itu biasanya dia itu bisa digunain ya kalau ada constraint. Constraint itu yang tadi, constraint kan batasan ya. Constraint itu aturan gitu. Jadi kalau misalnya ini kan kemungkinan ya. Misalnya kalau misalnya digambar, misalnya ini posisi D. Posisi D kan masih punya 7 kemungkinan. Misalnya ini ada 7 kemungkinan. Nah,
Ada 7 kemungkinan gambar yang ngisi. Kalau misalnya di gambar itu kita isi suatu ini, berarti kan di sini masih ada 6 kemungkinan lagi kan? Ada 6 kemungkinan gambar. Misalnya ini ada 7 gambar. Satu gambar udah dipakai, berarti ini masih ada 6 gambar lagi. Nah, itu kan pakai kalau misalnya ternyata gambar di sini, misalnya ini ada ini gambar 1, ini gambar 2. Ternyata pas gambar 2 ditempatin buat ini kan misalnya ini posisi D, ini milih posisi D, ini posisi C misalnya yang level kedua, ini level ke-1, ini level kedua. Pas si gambar satu ini ngisi D, terus sama gambar 2 ngisi di C, ternyata constraint-nya tuh nggak sesuai itu kayak tadi ada perisai cuman nggak ada pedang. Nah, kalau konsep backtracking itu dia kan ini harusnya ada banyak gini lagi ya, ini 5 ini lagi. Nah, kalau konsep backtracking, kalau misalnya si 2 ini udah nggak sesuai, kalau 1 sama 2 ditempatin di D sama di C ini udah nggak sesuai constraint, kita nggak usah ngelanjutin kemungkinan yang ada, itu backtracking. Itu konsep backtracking. Jadi kan yang harusnya ada gini, misalnya gini. Nah, misalnya ini udah nggak sesuai constraint, ini udah nggak dilanjutin. Kalau misalnya yang tengah misalnya masih sesuai constraint, kita lanjutin sampai ketemu gitu. Itu konsep backtracking. Nah, gitu. Jadi kalau misalnya ini ya brute force gitu. Brute force tuh ya agak coba-coba kalau untuk soal-soal CT emang kebanyakannya gitu. Cuman ya disesuaikan sama constraint aja. Nah, ini kursi musik. Ini kan ada yang gede itu ada A sama B. Terus yang sedangnya itu ada C, D, E, D. Nah, yang kecilnya ada E, F, G. Nah, ini kan kata soal teh, berang-berang A akan berpindah 3 kursi berlawanan. Kan aslinya dia tuh bergeraknya searah jarum jam. Cuman ini dia ngasih taunya berang-berang A akan berpindah 3 kursi berlawanan. Berarti kan ke sini 1, 2, 3. Berarti ke posisi 5. Nah, tapi karena putaran itu sesuai arah jarum jam, berarti kita tuh harus nyesuain perpindahan posisi B itu sama arah putarannya. Berarti kan kalau misalnya dari si A di sini ke titik di sini tuh berapa perpindahannya? Ini kan 1, 2, 3, 4. Berarti kan dia 4 perpindahan. Berarti kita nulisnya di sini 4 karena biar ada suatu patokan gitu yang arahnya sama semua. Kalau misalnya arah putarannya ke kanan ya putarannya semuanya perpindahannya ke arah kanan semua biar perhitungan bisa gitu. Yang sedang kan tadi katanya berpindahnya 2 kursi berlawanan arah jarum jam. Berarti C itu aslinya di sini. Cuman dia kalau pindah 1, 2 berarti di sini. Dari sini sini. Berarti kan kalau misalnya searah putaran jarum jam kan dia bakal kayak gini ya. Yang C dari sini ke sini aslinya. Cuman kan putarannya harus jarum, berarti 1, 2, 3, 4, 5. Berarti dia itu perpindahannya 5 di sini. Itu buat sedang. Kalau kecil tuh dia udah searah jarum jam, berarti 1. Nah, dari sini karena kita kan pengen tahu kursi mana yang tidak diduduki berang-berang tepatnya setelah putaran ketiga. Nah, di sini aku bikin data setiap berang-berangnya. Di sini kan ada A sampai G. Nah, itu kita lihat dulu. Ini dia tuh yang besar, yang sedang, apa yang kecil. Nah, di sini ini posisi awal dari setiap beruang. Jadi posisi awal itu dia di kursi berapa. Ini kan kursinya tuh bisa lebih dari satu berang-berang, berarti emang nggak ada constraint-nya untuk itu, nggak ada batasan. Jadi yang penting dia muternya berapa kali gitu. Terus karena si beruang A sama beruang B itu, berang-berang A sama berang-berang B itu 4 kali, berarti kan 3 putaran, berarti dia 3 kali berpindah, 3 kali 4, 12. 12 ditambah 1 tuh posisi awal, jadinya 13. Nah, semuanya digituin. Untuk dapetin berapa jaraknya, ini masih jarak. Nah, habis itu kan kalau misalnya ini kan ada 7. Kalau misalnya 8 kan, kalau 8 kali langkah kan ujung-ujungnya ke sini lagi, ke sini
kebalik lagi ke tempat semula, habis itu tambah 1. Nah, ini aku modnya 7 sesuai posisi, habis itu di ini dapat letak posisi setelah 3 putaran dari setiap beruang. Berarti tinggal lihat aja, ini 1 ada, 2 nggak ada, 3 ada, 4 ada, 5 ada, 6 ada. Berarti 2 sama 7 gitu.